Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, merupakan kudrah dan inayah Allah azza wa jalla kita bisa memanfaatkan segala nikmat yang Allah beri, di antaranya hadirnya kita di kajian Zoomiyah ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Forbes, STI Sebi, dan juga pemateri pertama Syekhuna Muhammad Nur ya, STI MESY, yang telah memberikan penguatan ilmu, tanwir, pencerahan kepada kaum muda yang hadir di acara seminar kali ini. Meskipun di sini pun ada anak-anak ideologis saya gitu. Masya Allah, Alumni anak-anak pesantren idealis. Persis, di antaranya Cynthia ya itu. Beliau dari Garut. Mudah-mudahan memberikan kontribusi besar bagi Amin ya Allah ya Rabbal kampusnya Alamin. dan juga nanti pulang ke Garut bisa memberikan kontribusi besar dalam kaitan ekonomi syariah. Amin amin. Batifillah rahimakumullah, tema yang besar kalau menurut saya ini yang berbunyi kontribusi ekonom muda, ekonom robani muda bagi Garut sejahtera. Cara berpikir yang progresif, futuristik gitu. Karena memang itu di antara karakteristik pemuda dan juga pemudi. Dan kebanggaan bagi saya bisa hadir bersama para pemuda-pemudi, meskipun saya juga masih muda, meski sudah diambang masa muda gitu. Karena masa muda itu dari usia balik sampai usia 40 tahun. Saya sekarang berusia 37 tahun. Berarti 3 tahun lagi nih. Dan saya tidak tahu kontribusi saya sampai di mana untuk Garut dan juga agama pada umumnya. Ahibatifillah rahimakumullah. Di dalam istilah bahasa Arab, pemuda itu diistilahkan sebagai istilah fata ataupun syabab. Ya ma'syar syabab, Rasulullah pernah menyeru kepada para pemuda-pemudi. Ataupun dengan kata lain yaitu fata. Di mana dahulu Nabi Ibrahim di saat beliau selesai menghancurkan patung-patung yang disembah kaumnya, masyarakat pada waktu itu bertanya-tanya siapa, lalu kemudian ada yang berkata, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar nampaknya dia seorang pemuda namanya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu punya kontribusi besar untuk agamanya di masa muda. Begitupun dengan Nabi Yusuf. Ketika beliau diuji secara hawa nafsunya, di sana dikisahkan ibu-ibu pejabat bergosip kepada Siti Zulaikha dengan mengatakan turawidu fatah, menggoda anak mudanya. Jadi Nabi Yusuf juga masa muda. Dan juga terlebih Ashabul Kahfi, Allah catatkan, abadikan dalam Al-Quran dengan istilah pemuda juga, fityatun amanu birobihim wa zidnahum huda. Para pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambahkan hidayah kepada Ashabul Kahfi tersebut. Jadi para pemuda memberi kontribusi besar bagi masyarakat dan juga bagi agamanya. Apalagi zaman risalah dakwah Rasulullah SAW itu semua dibantu oleh para pemuda. Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun, Zaid bin Sabit di usia 11 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun. Bahkan ketika Umar bin Khattab, beliau mengadakan rapat-rapat kenegaraan di saat beliau menjadi Amirul Mukminin, biasa menghadirkan para pemuda. Alasannya simpel. Alasannya karena ala hiddati uqulihim. Karena tajamnya cara berpikir para pemuda.
inovatif, kreatif gitu, progresif, futuristik, kayak itu yang ada dalam benak pikiran para pemuda. Beda halnya dengan generasi tua, ya biasanya berbicara tentang nostalgia, abah mah baheula kan. Tapi beda dengan para pemuda. Nah, makanya suatu kebanggaan sendiri saya bisa hadir di sini melalui wasilah Forbes dan juga STEI SEBI bersama para pemuda-pemudi Garut pada khususnya dengan tadi diusung tema memberikan kontribusi untuk Garut sampai di mana. Nampaknya para pemuda juga ini menjadi concern khusus Bapak Presiden kita di saat beliau berpidato setelah dilantik menjadi presiden di periode kedua, beliau membahas tentang bonus demografi. Dan ternyata Indonesia saat ini sudah masuk bonus demografi, di mana populasi masyarakat Indonesia itu kebanyakan lebih banyak yang produktif dari usia 16 tahun sampai usia 64 tahun. Gitu. Menurut beliau ini merupakan sebuah peluang dan juga tantangan. Nanti bonus demografi ini memang puncak-puncaknya di tahun 2030 sampai 2040. Kalau saya berarti sudah usia 47 gitu lah. 47 sudah tidak lagi muda. Berarti ke depan estafeta perjuangan ini adalah di tangan kawan-kawan yang ada di seminar ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi baik bagi daerah dan juga agama. Hebatifillah, rahimakumullah. Cuma yang menjadi permasalahan adalah bahwa meskipun usia produktif saat ini mulai banyak dibandingkan yang non produktif di Indonesia, ternyata mentalnya belum produktif, lebih kepada konsumtif, jadi tidak memproduksi apa untuk daerahnya, untuk negaranya, bahkan untuk agama. Jadi terlalu banyak berjiwa-jiwa dan bermental konsumtif di masyarakat Indonesia. Bahkan menurut penelitian, ada sebuah penelitian tahun 2018-2019, State of Islamic Economic Report, mereka mengatakan bahwa ternyata pengeluaran perbelanjaan masyarakat Indonesia atau spending itu mencapai 218,8 miliar US dollar. Itu artinya bangsa Indonesia selama 1 tahun masyarakat Indonesia itu terlalu banyak berjiwa konsumtif. Karenanya pemerintah alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai merapat dan juga merangkul syariat Islam, diantaranya kaitan dengan ekonomi syariah. Dulu bahkan di tahun 2019 pemerintah kita sudah membuat market plan dari tahun 2019 sampai 2024, di mana fokus market plan ekonomi syariah di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, penguatan halal value chain, artinya rantai nilai halal itu menjadi perhatian utama bagi pemerintah, sehingga di saat dulu ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digulirkan undang-undang jaminan produk halal, dan alhamdulillah di 2019 itu sudah mulai diterapkan, di mana produk-produk yang dihasilkan jika ingin berlabel syariah, produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen itu dari hulu ke hilir, dari A sampai Z itu mesti sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah, itu merupakan perhatian pemerintah terhadap halal dan juga haram dari produksi yang dihasilkan. Baik itu industri halal itu bisa saja dalam hal makanan,
yang dikonsumsi ataupun fashion ataupun wisata halal dan industri-industri lainnya yang halal itu mesti sesuai dengan regulasi. Kemudian fokus yang kedua dari market plan ekonomi syariah di Indonesia yaitu penguatan keuangan syariah. Baru-baru ini Indonesia sudah memerger 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia dengan tujuan Bank Syariah Indonesia mudah-mudahan bisa termasuk ke dalam 10 besar bank di Indonesia. Nah, ini merupakan hal yang positif bagi para pelaku usaha muslim sehingga kita bisa menyetorkan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia dan itu lebih mudah, akomodatif dan juga tentunya halal. Kemudian market plan selanjutnya berfokus kepada penguatan UMKM. Di saat para pemodal besar dia bisa mendapatkan pembiayaan dari bank misalkan UMKM itu pun juga diakomodir. Para pemodal menengah ke bawah diakomodir karena ternyata UMKM itu lebih banyak dan ini yang memang menjadi perhatian penting khusus dari pemerintah bagi para UMKM, khususnya UMKM yang berbasis berlabel syariah. Kemudian fokus selanjutnya dari market plan ekonomi syariah sampai 2024 nanti adalah penguatan di bidang ekonomi digital, di mana sekarang banyak sekali marketplace. Nah, di sana merupakan peluang bagi kita sebagai ekonom rebani untuk masuk di ekonomi digital. Karena ternyata manusia sekarang lebih instan, ingin serba instan, sehingga dengan sekali klik dia bisa berbelanja. Nah, itu pasar yang terbuka bagi kita sebagai ekonom rebani, kesempatan bagi kita. Dan alhamdulillah dengan digulirkannya market plan ekonomi syariah Indonesia ini, ternyata dulu ketika 2019 Indonesia di dunia dalam industri halal masih di peringkat ke-10. Lalu kemudian naik menjadi di peringkat ke-5, sekarang alhamdulillah di 2020 terakhir kemarin sudah masuk di peringkat ke-4 dunia setelah Malaysia, Saudi Arabia dan juga Uni Emirat Arab. Nah, kita di peringkat ke-4. Tentunya itu merupakan hal yang bukan bombastis seharusnya karena Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim di dunia. Sekitar 200 juta lebih Muslimin yang ada di Indonesia, maka sebetulnya hal yang wajar jika kita duduk di peringkat teratas di industri halal ini. Ya, mudah-mudahan semakin pesat lagi. Dan ini merupakan peluang bagi kita. Pemerintah sudah memberikan mengakomodir kita untuk bisa bermuamalah sesuai dengan apa yang kita yakini dalam syariat. Dan diantaranya alhamdulillah tadi Bapak Bupati Garut itu mengapresiasi kepada para pemuda dan juga kepada para ekonom rebani untuk bisa berkontribusi di Garut pada khususnya. Ahibatifillah rahimakumullah. Sebelum kita berbicara tentang kontribusi, pastinya kita mesti mengaca terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu sejarah perekonomian Islam. Mari kita mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan pengusaha yang handal dan juga kaya raya sebelum menikah. Di usia 12 tahun saja beliau sudah mulai magang dengan sistem akad ijaroh atau fee base, mengambil barang dagangan dari pemodal kemudian didagangkan oleh beliau sampai ke Syria. Itu Muhammad kecil. Kemudian Muhammad remaja beliau sudah menjadi seseorang yang bisa diberikan kepercayaan untuk mengatur investasi, mengatur modal-modal dari para pengusaha. Karena beliau terkenal sebagai Al-Amin. Dan itu merupakan modal yang paling utama dibandingkan modal harta, yaitu modal kepercayaan. Beliau menjadi investment manager
di usia muda, di usia remaja, usia 17 tahunan. Lalu kemudian beliau menikah sehingga memiliki bisnis sendiri. Beliau menjadi business owner, bekerja sama dengan istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian pun beliau menjadi investor, dan di usia 37 tahun itu beliau sudah masuk kategori financial freedom atau kebebasan keuangan. Sehingga tidak perlu lagi beliau memikirkan tentang pemasukan. Di usia 37 tahun beliau sudah mulai memperhatikan masyarakat, berkontemplasi pada diri, beliau bertahanus di Gua Hiro, yang akhirnya nanti di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Tadi saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah ekonom robani muda yang kaya raya. Buktinya di suatu riwayat beliau memberikan mahar kepada Siti Khadijah berupa 20 ekor unta. Jika kita konversikan harga unta hari ini itu sekitar 15 juta itu. Berarti 20 dikali 15 juta, jika dirupiahkan 300 juta maharnya Rasulullah. Bahkan di riwayat lain, Rasulullah menambahkan dengan 12 uqiyah emas atau 12 ons emas. Di mana 1 ons emas itu sama dengan 28,3 gram. Jadi jika kita konversikan dengan uang rupiah, misalkan 1 gram itu 600.000, 12 uqiyah itu sama dengan kurang lebih 200 juta. Berarti maharnya Rasulullah kepada Khadijah pada waktu itu di usia 25 tahun, 500 juta rupiah. Seorang pedagang yang sukses, seorang entrepreneur yang handal di usia mudanya. Jadi jangan beranggapan bahwa Rasulullah itu berpangku tangan. Tidak. Beliau sudah kaya raya di usia muda, kemudian menjadi nabi pun beliau sudah tenang hidupnya karena sudah tidak lagi memikirkan masalah finansial. Itu. Meski di akhir hayat beliau serba kekurangan karena beliau mensodakohkan, mewakafkan seluruh harta bendanya untuk dakwah agama. Di akhir hayat beliau hanya menyisakan 7 dinar, dan itu pun beliau berpesan kepada anaknya agar disodakohkan 7 dinar. Nah, itu semangatnya Rasulullah di dalam berbisnis di dunia ekonomi. Dan itu menular juga kepada para sahabat lainnya. Dan bahkan memang ini kabar dari Allah Azza wa Jalla, suku Quraisy itu pebisnis yang handal. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i washaif. Jadi orang Quraisy itu sudah tercatat para pebisnis pedagang yang handal. Musim dingin, musim panas mereka berdagang. Nah, gitu. Jadi tidak diragukan lagi jiwa dagangnya Rasulullah dan juga para sahabat dari Mekah. Hebatifilah rahimakumullah. Sehingga tugas kita sebetulnya adalah mencari tauladan yang baik di dalam berbisnis. Jadi terjun di dalam dunia ekonomi, cari dulu tauladan yang baik. Pastinya ekonomi syariah kita mentauladani Rasulullah beserta para sahabat. Kita kaji kembali Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jangan sampai nanti kita berkecimpung dalam dunia bisnis, belum tahu apa-apa mengenai ilmu fikih muamalah. Jadi yang pertama kita mencari tauladan yang baik, kemudian selanjutnya kompeten dalam bidang fikih muamalah. Ini menjadi perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mengatakan syarul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari di mana mengatakan bahwa seburuk-buruk tempat adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Di garis bawahi di sana adalah kalimat seburuk-buruk tempat adalah pasar. Industri ekonomi. Itu adalah tempat yang paling buruk. Tetapi beda halnya dengan hal-hal yang dinyatakan buruk oleh syariat, itu mesti dijauhi.
tetapi tidak dengan pasar dan juga industri ekonomi ini. Meskipun dinyatakan buruk, tempat yang paling buruk, tetapi Nabi menganjurkan untuk didekati. Nah, berarti tidak sagawayah orang gitu hadir di pasar, hadir di industri ekonomi, kecuali mereka-mereka yang memang sudah kompeten dalam bidang fikih muamalah. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab beliau sampai tegas menyatakan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqahu fiddin. Jadi tidak boleh mendekati pasar-pasar kami kecuali mereka-mereka yang paham dalam hal agama. Maksudnya adalah fikih muamalah. Pelajari dulu fikih muamalah baru kemudian terjun dalam dunia bisnis. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah beliau menyatakan bahwa man ittajara qabla an yatafaqqaha, siapa yang berjual beli, berbisnis sebelum dia paham ilmunya, irtatom fir riba. Dia akan terjerumus dalam riba, tumartatom. Semakin terjerumus lagi dan semakin terjerumus lagi. Jadi banyak para pengusaha-pengusaha muslim yang kemudian bertaubat dari praktek ribawinya karena baru tahu mempelajari fikih muamalah. Tapi itu lebih baik daripada tidak disadarkan sedikit pun. Yang tadi Bapak Bupati kita menyatakan di Garut ada komunitas Lariba, itu merupakan kumpulan para pengusaha. Mereka menyadari bahwa sistem ribawi merugikan manusia, khususnya umat Islam. Hebatifillah, rahimakumullah. Lalu setelah kompetensi itu sudah kita miliki, di mana Rasulullah mengajarkan bagaimana menjadi pebisnis yang handal dan juga pebisnis yang falah. Falah itu berarti dia memiliki kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat, di mana inputnya dia baik, prosesnya benar dalam berbisnis, kemudian outputnya barokah. Itu hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, dan itu yang kita inginkan. Input yang baik berarti niat dalam berbisnis diawali dengan hal yang baik, tujuannya karena Allah, barangnya juga mesti halal, diterima dari hal yang halal, prosesnya sesuai syariah. Itu terkadang yang diabaikan para pebisnis, prosesnya sesuai syariah atau tidak. Kemudian nanti dengan input dan juga proses yang seperti tadi, baik dan juga benar, akhirnya outputnya menjadi berkah. Tidak hanya profit oriented, tetapi tadi falah oriented. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Nah, Nabi itu pun seperti itu. Beliau membentuk komunitas yang handal dalam bidang bisnis dan juga fikih muamalahnya, baru kemudian beliau membangun pasar. Jadi tidak ujug-ujug langsung membangun pasar, perbaikan ekonomi ketika hadir di Madinah, tetapi beliau menguatkan dulu mental, kemudian akidahnya dipersaudarakan, lalu kemudian membangun pasar. Nah, ketika membangun pasar, karena Rasulullah sudah memiliki komunitas yang loyal, akhirnya yang tadinya berdagang di pasar Bani Kunaiko yang dikuasai oleh kaum Yahudi, pindah semuanya ke pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya kita mesti cari tauladan yang baik, kemudian mantapkan diri dalam hal ilmu fikih muamalah, lalu kemudian loyal dengan agamanya, loyal dengan umat Islam. Ketika sekarang pemerintah sudah menghadirkan Bank Syariah Indonesia, nah, kalau dulu zaman Presiden Soeharto melahirkan bank muamalat, buktikan wala dan juga barok kita kepada Islam. Mungkin belum 100% syariah, tetapi itu salah satu jalan menuju
kesempurnanya syariat. Karena kaidah mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Selama tidak bisa 100% itu syariat, berarti jangan dibuang seluruhnya. Ambil yang sudah syariat dan perbaiki ke depan yang belum syariatnya. Hebatifillah, rahimakumullah, itu di antara persiapan kita terjun dalam dunia bisnis. Artinya ilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Nah, meskipun ilmu juga diawali dengan mental, karakter, adab. Itu. Ketika adab terlebih dahulu, kemudian ilmu, lalu kemudian diamalkan. Nah, Ibnu Mubarak pernah mengatakan, ta'allamnal adaba salasina aman. Kami belajar adab itu 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20. Dan kami belajar ilmu itu 20 tahun. Artinya karakter dulu yang mesti dibangun. Karakter keislaman kita dalam berpikir muamalah mesti dibangun. Yakin, sadar bahwa riba itu haram. Praktek ribawi itu haram. Nah, itu karakter dulu bangun dalam diri. Sehingga ketika terjun dalam dunia bisnis, godaan apapun, sebesar apapun, kita tetap dalam karakter keislamannya. Itu lebih mendahulukan syariat Islam. Islam adalah agama yang syamil wa mutakamil, universal dan juga komprehensif, di mana ajarannya diterima oleh semua kalangan dan sampai kapanpun. Solihun likuli zaman wa makan, selalu update di setiap tempat dan juga waktu. Dan juga semangat ajaran Islam itu komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari A sampai Z, dari alif sampai iya, dari hal privasi sampai publik, dari hal perwesean sampai pemerintahan. Jadi Islam itu kehidupan. Ya, tidak bisa kita memisahkan antara Islam dengan kehidupan kita. Dan Allah sudah memberikan aturan main hidupnya kepada umat manusia dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, jadi yakinkan dulu mental kita, karakter kita adalah karakter Islami, baru kemudian mencari ilmu, setelah itu silahkan berkiprah di masyarakat. Di Garut sendiri, kita bisa masuk sebagai ekonom urbani, itu tidak hanya masuk dalam hal praktisi ekonomi, tidak hanya di sana. Kita bisa masuk ke sektor lembaga keuangan, ya, di bank-bank syariah, BMT, koperasi syariah, gitu. Kita bisa masuk di Garut ini. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa masuk di sektor pelayanan publik seperti Baznas, ya, yang mengelola zakat, infak, sodako umat, yang pastinya itu diawali dengan kompetensi, idealisme keilmuan, gitu. Sehingga mereka hadir di Baznas itu karena memang ilmunya ada, pengetahuan akan fikih muamalah dalam hal zakat, infak, sodako itu sudah, sehingga mereka tidak sampai terjebak dengan rutinitas yang ada. Karena sekarang yang terjadi ternyata di dunia praktis ekonomi syariah, banyak saudara-saudara kita yang terjun di misalkan lembaga keuangan syariah tidak berbasic keilmuan ekonomi syariah, yang pada akhirnya tidak bisa menjelaskan perbedaan antara akad syariah dengan akad konvensional, meskipun memang pada akhirnya sama, ada keuntungan di dalam akad. Kalau saya ilustrasikan, orang berzina kemudian punya anak, ada orang menikah kemudian punya anak, sama-sama punya anak, cuman akadnya yang berbeda. Kalau zina akadnya akad haram, kalau nikah akadnya akad halal, meskipun akhirnya sama-sama punya anak. Jadi yang menentukan pembeda antara konvensional dan juga syariah itu di akadnya. Dan itu banyak kawan-kawan kita yang terjun di dunia ekonomi syariah tidak memahami hal itu,
tidak bisa menjelaskan hal itu kepada konsumen ataupun nasabah, yang pada akhirnya nasabah kita, konsumen kita mengatakan, geningan sarua keneh itu antara bank syariah dengan bank konvensional. Hanya beda istilah hungkul ari kitu mah. Jadi seperti itu anggapannya. Tadi kita bisa hadir di sektor lembaga keuangan syariah, kita juga bisa hadir di sektor pelayanan publik, ya, dan juga kita bisa hadir di sektor bisnis syariah. Bahkan Indonesia sendiri ini nomor 1 di dunia terkait dengan wisata halal. Nah, Garut sendiri wisatanya, tempat pariwisatanya banyak, bahkan sedang dibangun wisata berstandar internasional di daerah Bagendit. Ya mudah-mudahan kita sebagai ekonom robani muda bisa memberikan ide cemerlang terkait dengan wisata halal di situ Bagendit. Itu bisa kita buatkan proposalnya, ajukan ke Bapak Bupati kita yang alhamdulillah beliau juga terbuka dengan ide-ide ekonomi syariah ini. Itu bahkan di Garut sendiri pun wisma halal, wisma syariah juga sudah ada, hotel syariah juga pernah ada, meskipun ternyata baru kemarin tutup dan berganti menjadi hotel hotel biasa. Jadi hebatifillah rahimakumullah, kontribusi kita bisa saja kemana saja dan bagaimanapun caranya. Yang penting kita kompeten, ilmu sudah kita dapatkan, lalu kemudian kita aplikasikan dari ilmu yang telah kita terima selama ini. Bagi para pemuda, bisnis itu merupakan ibadah besar karena Allah sandingkan dengan jihad. Itu. Ketika tadi dalam dunia pasar hanya diizinkan orang-orang yang kompeten, begitupun di medan perang hanya diizinkan bagi mereka-mereka yang mampu secara fisik, mampu secara mental untuk berperang. Agar jangan sampai kita mengirimkan pasukan yang lemah, akhirnya malah menjadi korban, bukan malah menjadi pemenang. Begitupun dengan dunia bisnis, itu adalah ibadah yang besar. Allah sandingkan dengan jihad, sebagaimana dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir, yang berbunyi, alimallahu an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi Allah tahu bahwa di antara kalian ada yang sakit, di antara kalian ada yang sedang berbisnis di atas muka bumi mencari fadilah Allah, dan di antara kalian pun ada yang berjihad fisabilillah. Jadi Allah menyandingkan bisnis dengan jihad, di mana kedua-duanya pasti ada pengorbanan yang besar, dan di mana kedua-duanya jika menang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Karena itu hibatifillah rahimakumullah, kita masih muda, maka jika ada sekecil apapun peluang berbuat baik, ambil. Jika hari ini peluang kita yaitu mencari ilmu, maka ambil. Nah, di sekolah tinggi manapun yang berbasis yang menawarkan pendidikan ekonomi syariah, silahkan ambil. Di SEBI, di Tazkiyah, di STAIP, dan di sekolah tinggi manapun, itu merupakan peluang. Jika terbuka peluang itu, silahkan ambil. Ya, karena bagi pemuda, mungkin saat ini kita masih diberikan peluang untuk belajar terlebih dahulu. Setelah belajar, silahkan mengaplikasikan apa yang dipelajari. Itu adalah giliran Anda semua. Giliran saya nampaknya tinggal 3 tahun lagi di masa muda ini. Selanjutnya untuk menikmati masa-masa hari tua. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang salah yang tadi saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
banyak sekali ya ilmu-ilmu daging dari beliau ini, semua daging ya. Beliau menjelaskan bagaimana pentingnya sih kita sebagai umat muslim itu harus memiliki bisnis ya, harus mempunyai usaha. Karena Utsman aja, Abu Bakar aja, Umar aja, Abdurrahman bin Auf, mereka semuanya adalah seorang pembisnis. Nah, kita nih generasi-generasi muda harapan bangsa ya, pemudi harapan Ibu Pertiwi. Kita harus melanjutkan estafet-estafet perusahaan, perbisnisan yang dimana setelah founder-founder kita lakukan zaman dahulu. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab pertama saya berikan untuk 2 penanya. Jadi silahkan yang mau bertanya boleh di chat di room chat. Oh, baik Ustaz. Ada yang bertanya di from Asma Al-Nadia ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Bagaimana penerapan ekonomi syariah secara sederhana di lingkup keluarga agar terhindar dari dari riba. Nah, Masya Allah. Jadi, bagaimana sih Ustaz caranya agar kita itu terhindar dari riba, terutama agar keluarga kita, kan apalagi di Garut, yuk suka banyak Ustaz bank-bank emok ya. Emok-emok bank-bank yang apa sih namanya, kita minjem 10.000 bayarnya jadi 12.000 ya. Kalau 10.000 kalau minjemnya 5 juta dikali tuh 2.000 kali berapa kan lumayan abotnya. Tapi dulu Ustaz boleh dikasih pencerahannya. Baik, terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang mendasar karena keluarga merupakan fondasi negara gitu. Keluarganya baik, insya Allah negaranya juga baik. Keluarganya terhindar dari riba, insya Allah negaranya juga terhindar dari praktek ribawi. Cuman bagaimana di keluarga agar terhindar dari riba? Ya usahakan berusaha, hindarkan berhutang. Sebetulnya berhutang itu hukumnya mubah, tidak mengapa, tidak mengapa. Namun jika misalkan ternyata berhutang malah menghasilkan kita berkecimpung dalam aspek ribawi, itu yang tidak diinginkan oleh agama kita. Jadi sibukkan dengan yang lain, gitu. Karena lawan dari kata riba itu adalah jual beli. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi di keluarga kita mendingan berbisnis saja. Ya, jika berhutang malah terjerumus ke dalam ribawi, berbisnis. Itu. Begitupun nanti ketika di aspek makro, ya, bank syariah seharusnya itu lebih memfokuskan diri kepada pembiayaan, yaitu jual beli, lebih kepada jual beli bukan kepada hutang pihutang. Sehingga uang tidak dijadikan komoditas ekonomi, tapi menjadi alat untuk berekonomi, alat untuk berjual, menjual dan juga membeli. Jadi agar tidak ada aspek ribawi di bank syariah adalah lebih banyak pinjaman produktif daripada pinjaman konsumtif. Jadi lebih kepada pembiayaan, jual beli dengan murabahahnya ataupun dengan istisnanya kan gitu. Ataupun pembiayaan dengan mudorobahnya, musyarakahnya gitu. Adapun pinjaman konsumtif itu dibuka tapi hanya sedikit dan itu pun tidak boleh ada kelebihan. Jika pinjaman konsumtif ada kelebihan, apapun itu istilahnya, bunga ataupun jasa, tetap itu riba. Jadi di keluarga dulu sibukkan dengan jual beli, berbisnis. Nanti di ekonomi makro, bank-bank kita lebih fokus kepada jadi tempat jual beli bank itu, bukan untuk pinjam meminjamkan secara konsumtif. Lalu kemudian solusi agar terhindar riba adalah sedekah. Dan dalam masih surat yang sama, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Gitu. Ketika dulu para sahabat giat dalam berbisnis di pasar Madinah, lalu terjadi kenaikan harga gara-gara adanya ihtikar, monopoli, ditimbun barang oleh pasar Yahudi. Lalu anjuran Rasulullah adalah murahkan
harga barang itu. Ataupun kalau tidak, gratiskan. Nah, jadi tidak hanya profit oriented, tetapi berkah oriented. Ketika semuanya digratiskan, barang itu yang tadinya ditimbun oleh orang Yahudi, akhirnya harga barang menjadi stabil gitu. Jadi artinya berbisnis dan juga mesti dikawal dengan bersedekah. Tapi bagaimana katanya tidak selamanya saya punya uang untuk modal. Eh, Abdurrahman bin Aufun, beliau ketika dari Mekah ke Madinah meminta ditunjukkan pasar tanpa modal. Dan alhamdulillah dengan eh, mental yang kuat, beliau pun bisa menjadi kaya raya meskipun tanpa modal pada awalnya. Insya Allah berawal dari yang baik, Allah akan mudahkan segala.